Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bicarakan kali ini? Kita akan berbicara mengenai gerakan nasional revolusi mental. Dan bersama kita ada tamu istimewa. Tapi sebelum saya kenalkan, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Tamu luar biasa kita adalah Bapak Dr. Romadi Ahmad. Beliau adalah merupakan tenaga ahli utama di kantor staf presiden di Jakarta tentunya. Dan beliau karena di kantor staf presiden, saya kira sangat akrab dengan kehidupan istana. Dan beliau adalah merupakan kesehariannya adalah dosen juga, dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Banyak sekali kegiatannya, merupakan tokoh generasi muda. Beliau adalah juga komisioner di Komisi Informasi Pusat yang mengurusi mengenai apakah informasi publik boleh dibuka atau tidak untuk publik, misalkan saja. Itu adalah urusan beliau. Beliau juga merupakan anggota Badan Khusus Pengembangan Inovasi Strategis PBNU. Dan banyak lagi. Ini baru sedikit saja yang kita bacakan. Kalau dibacakan semua, nanti kita nggak jadi ngobrol-ngobrol. Tapi juga sebagai program manager The Wahid Institute. Dan tentu saja ketika muda merupakan aktivis dari PMII di Jawa Tengah sana. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, senang saya senang sekali ketemu jenengan di Suyanto.id. Terima kasih. Sama, Prof. Saya juga senang. Ya, atas kehadirannya. Ya, kita diperkenalkan dengan teknologi dan mudah-mudahan suatu ketika ketemu beneran. Amin, amin, amin. Orangnya. Nah, gerakan nasional revolusi mental dan persoalannya adalah bagaimana hubungan agama dan politik agar kita bisa hidup tentram berpolitik, hidup tentram beragama. Gimana Mas penjelasannya? Jadi salah satu elemen penting dalam gerakan nasional revolusi mental itu kan gerakan Indonesia Bersatu. Iya, oke. Di gerakan Indonesia Bersatu itu visinya adalah bagaimana bangsa Indonesia yang beraneka ragam, latar belakang agama, latar belakang suku, bahasa, dan lain sebagainya, itu tidak dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, tetapi sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Gitu. Ya, oke. Nah, salah satu hal yang sering digunakan untuk memecah belah masyarakat itu adalah persoalan keagamaan dan paham keagamaan. Ya. Termasuk bagaimana melihat persoalan hubungan antara agama dan politik di Indonesia. Karena bagaimanapun masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang sangat religius. Oke. Ya, agama tidak mungkin bisa dipisahkan dari kehidupan pengelolaan negara, bahkan visi mengenai bagaimana seharusnya agama itu dikelola di dalam kehidupan beragama itu juga sudah ada landasan konstitusinya. Tetapi di dalam prakteknya memang kadang-kadang persoalan agama ini menjadi persoalan yang sering digunakan sebagai sarana untuk memecah belah masyarakat, terutama dalam event-event politik. Itu dulu mungkin kita masih ingat, Prof, zaman Orde Baru itu hanya ada 3 partai politik, tetapi betul. Memilih partai politik itu seperti orang memilih antara surga dan neraka. Kalau Anda memilih partai ini, maka inilah jalan ke surga. Kalau Anda memilih partai ini, nanti Anda akan masuk neraka. Itu dulu zaman Orde Baru luar biasa. Makanya dulu itu orang kampanye itu ya pakai dalil ayat Quran, gitu ya. Jadi
untuk melegitimasi dan menganggap bahwa pilihan politiknya itu adalah jurusan surga, maka harus dilegitimasi dengan dalil-dalil keagamaan itu. Saya kira dulu sudah selesai, tetapi sekarang nampaknya semakin ke sini itu polarisasinya itu semakin luar biasa. Ya, ya, betul. Ya, pengalaman Pilkada DKI tahun 2017 misalnya, kemudian kemarin Pilpres tahun 2019, saya kira Oh ya, persoalan-persoalan seperti itu masih kita lihat dengan sangat jelas, bahkan lukanya itu belum sepenuhnya sembuh sampai sekarang, Prof. oh ya, Makanya ya. Saya, kalau ini tidak diantisipasi betul, ya ya, bagaimana cara kita hidup bernegara dengan benar, bagaimana seharusnya agama itu kita letakkan di dalam tata kehidupan politik kita, bukan tidak mungkin justru agama dijadikan sebagai energi destruktif gitu, energi yang merusak dan memporak-porandakan kehidupan sosial kita gitu. Nah, itu Mas, Makanya maaf menyelah. Kalau itu keadaannya, target yang paling strategis siapa itu? Yang harus dirubah mentalnya, harus diubah mindsetnya. Bahwa jangan menggunakan agama sebagai instrumen untuk berjualan, sehingga untuk berjualan politik, sehingga Anda bisa menciptakan ketentraman di antara para penghuni NKRI ini. Siapa itu kira-kira? semua orang, Prof. Semua Oke. orang yang meyakini agama sebagai jalan kebenaran itu harus diubah mindsetnya, karena begini ya, banyak orang yang mempunyai kecerdasan akademik, misalnya dia punya gelar doktor, dia punya gelar profesor gitu. Ya. Tetapi saya sering mengikuti di dalam misalnya ya WA group para akademisi yang punya gelar akademik sangat terhormat itu, tetapi begitu dia masuk pada isu-isu agama, itu seolah-olah akalnya itu nggak berjalan gitu. Ya. Sehingga dia bisa mempercayai persoalan-persoalan, berita-berita hoax, tapi dibungkus dengan agama gitu. Oleh karena itu sebenarnya kalau ditanyakan siapa yang harus diubah, sebenarnya semua orang yang percaya pada agama itu dia harus mempunyai cara pandang yang tepat soal agama ini, bagaimana memposisikan agama di dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Jangan gunakan agama sebagai alat untuk mendestruksi masyarakat yang dijadikan sebagai misalnya pilihan-pilihan politik, elektoral segala macam Ya. ditentukan oleh nafsu keberagamaan yang berlebihan gitu. Ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, politik aliran itu kan sudah dari dulu ya, Prof, ada itu. Ya. Tahun 55 itu sudah ada politik aliran, politik yang didasarkan pada identitas keagamaan. Dulu misalnya ada partai yang memang namanya itu sudah partai agama. Ya. 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 Ada Parkindo dulu Ya. misalnya ya, tahun 55 dalam pemilu Ya. itu, kemudian di Islam itu ada Masyumi, kemudian bahkan partai NU segala macam itu memang ada, tetapi partai-partai itu tidak digunakan untuk mendestruksi masyarakat. Dan yang menarik, Prof, meskipun masyarakat Indonesia itu 80, kalau menggunakan sensus tahun 2010 ya, tahun 2010 umat Islam itu jumlahnya 87,2%, tetapi partai agama dalam sejarah pemilu di Indonesia itu nggak pernah menang gitu. Dan itu menurut saya fenomena yang sangat menarik. Ya, ya. Berarti orang dulu lebih rasional saya kira. Sangat rasional di dalam menentukan pilihan politiknya gitu. Dan mereka tahu bahwa pilihan politik itu ya soal kalau menggunakan istilah sekarang ya mungkin persoalan sekuler aja. Ya, ya. Persoalan kehidupan sehari-hari aja. Yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka itu bukan karena kita memilih partai A, atau kalau dalam Pilpres misalnya kita memilih calon itu, bukan calon ini gitu. Jadi bukan itu yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Yang menentukan kita masuk surga atau tidak itu adalah apakah kita menjadi orang beragama yang baik, apakah akhlak kita, perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari itu menunjukkan
sebagai orang yang beragama yang harus bisa membawa ketentraman, membawa sikap damai, tidak menghardik orang. Jadi itu Ya. ajaran-ajaran agama yang saya kira sehari-hari diajarkan kepada kita, cuman kadang-kadang kalau sudah masuk ke dalam dunia politik gitu, orang itu lupa gitu. Orang itu lupa seolah-olah semuanya itu boleh, demi politik orang boleh menghardik lawan politiknya, demi politik orang boleh menjelek-jelekan lawan politiknya dan lain sebagainya gitu. Ya, ya, Mas. Kalau dengan demikian, apakah berarti kita itu akan memilih mengkondisikan negara ini menjadi negara sekuler, begitu nggak? Bukan, Prof. Nggak mungkin. Indonesia itu nggak mungkin bisa menjadi negara sekuler karena di dalam konstitusi kita Pancasila misalnya mengakui bahwa ketuhanan yang Maha Esa, aspek-aspek ketuhanan itu diakui di dalam Pancasila. Konstitusi kita pasal 29 juga mengakui bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hampir tidak mungkin Indonesia menjadi negara sekuler. Tetapi pada saat yang sama, Indonesia itu juga bukan negara agama. Agama tidak menjadi satu-satunya penentu di dalam kehidupan bernegara. Ada banyak elemen. Bahkan dasar negara kita kan bukan berdasarkan kitab suci, tetapi kita punya konstitusi, ya, punya Undang-Undang Dasar 45 gitu. Tetapi hampir tidak bisa dipisahkan persoalan-persoalan agama dari kehidupan politik. Itu hampir nggak mungkin kita melupakan atau kemudian menarik agama di dalam pojokan dan dia tidak boleh hidup di ruang publik. Karena begini, Prof, misi agama itu kan misi untuk, kalau dalam Islam misalnya ya, misi rahmatan lil alamin. Agama itu harus memberikan rahmat kepada semua orang. Nah, untuk bisa memberikan manfaat kepada orang, manfaat itu bisa diberikan kalau dia terlibat di dalam ruang publik. Gitu. Nah, salah satu ruang publik itu adalah politik. Gitu. Jadi mau tidak mau agama terlibat di dalam persoalan politik. Cuman aspek apanya yang dilibatkan? Nah, kalau ditanya aspek apanya yang perlu agama terlibat adalah agama bisa dilibatkan di dalam mengelola etika publik. Jadi agama harus dijadikan sebagai spirit untuk menegakkan prinsip-prinsip yang diakui di dalam agama. Misalnya apa? Prinsip untuk menegakkan keadilan. Mau tidak mau agama harus terlibat di dalam membicarakan tentang keadilan. Prinsip tentang bagaimana mencegah kerusakan dan mencari sebanyak-banyaknya kemaslahatan. Agama itu mempunyai misi itu. Makanya untuk urusan-urusan seperti ini, agama terlibat dalam politik itu ya dalam hal-hal yang sifatnya substantif seperti ini. Bukan soal benderanya, itu bukan kita setiap hari mengibar-ibarkan bendera agama di dalam politik, tapi yang kita kibarkan adalah semangat spirit agama yang harus terlibat di dalam perbincangan-perbincangan publik, supaya perbincangan publik itu tidak kering dengan semangat spiritualitas, tidak kering dengan semangat keagamaan yang lebih substantif gitu. Yang saya kira itu memang agama harus menjadi inspirasi untuk membumikan nilai-nilai universal, saya kira, yang itu digunakan bagi kehidupan masyarakat maupun perorangan. Nah, oleh karena itu, apakah ada kemudorotan ketika politik kita itu adalah mengacu pada politik identitas itu, Mas? Iya, hampir semua orang kalau kita baca hasil riset, kemudian bahkan bisa kita saksikan sendiri ya, politik identitas itu memang cenderung destruktif. Itu terutama politik identitas yang didasarkan pada agama. Kita punya pelajaran yang sangat luar biasa lah, Prof, di tahun 2017 itu, yang nggak pernah kita bayangkan. Misalnya, bagaimana mungkin ada kontestasi politik elektoral antara calon A, calon B, kemudian menggunakan isu agama, sampai-sampai misalnya
Kalau Anda memilih si A, maka nanti kalau Anda mati tidak disolati misalnya. Dan itu bukan hanya diomongkan, itu ada dalam spanduk di masjid. Masjid ini tidak menerima jenazah yang mendukung calon si ini misalnya. Itu luar biasa. Jadi politik identitas kalau sudah masuk kepada ruang-ruang sosial yang paling subtil, yang paling di bawah, misalnya sudah masuk ke tempat ibadah, sudah masuk ke ruang-ruang seperti itu menyembuhkannya itu membutuhkan waktu yang luar biasa, lama gitu. Lukanya itu untuk menyembuhkan itu membutuhkan effort yang luar biasa. Sekarang ini ya misalnya cebong kampret itu kan belum sepenuhnya sembuh. Iya. Wah, itu rame. Nggak pernah henti di grup-grup itu. Oh, iya. Lalu aja. Sekarang ada bahasa kadrun misalnya. Ya, ini kan Kadrun. sebenarnya ekspresi dari cara berpolitik. Apalagi sekarang cara berpolitik ditunjang dengan menggunakan media sosial yang di framing, dinarasikan dengan pertentangan antara cebong dan kampret itu. Meskipun agak lucu, Prof. Misalnya begini ya. Dulu yang Pilpres 2019, yang cebong itu mendukung siapa, yang kampret mendukung siapa itu. Nah, sekarang ini yang didukung itu kan sudah menyatu. Pak Prabowo yang judul capresnya sudah menjadi Menteri Pertahanan, tetapi para pendukungnya itu masih tetap aja begitu. Pertentangan cebong dan kampret itu nggak selesai-selesai. Bahkan waktu pemilu sudah selesai, sudah pelantikan presiden, Pak Prabowo sudah menjadi menteri, itu masih ada misalnya orang-orang yang harus mendapatkan hukuman, dia masuk penjara misalnya, dia diadili di pengadilan karena dia berlebihan di dalam memberikan dukungan ini, sementara orang yang dia dukung itu sudah menjadi menteri. Nah, yang kayak gitu, pelajaran seperti itu saya kira masyarakat lama-lama kalau ini terus disampaikan, saya kira mereka akan sadar bahwa pilihan politik itu ya pilihan sekuler biasa, jangan sampai ke hati gitu. Ya, itu boleh. Baiklah, Mas. Saya kira sudah banyak hal disampaikan kepada publik, kepada netizen. Mudah-mudahan menginspirasi supaya kita menghadapi pemilu yang akan datang ini menjadi lebih rasional dalam menjatuhkan pilihan, sehingga semangat Gerakan Nasional Revolusi Mental yang targetnya adalah Indonesia bersatu itu benar-benar kokoh. Dan terima kasih, Mas, atas kehadirannya di Suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun.